Baik, eh, hari ini kita akan belajar tentang etika lingkungan dalam praktek teknik, di mana sebagai seorang engineer kita tidak hanya eh, memikirkan tentang produksi, memikirkan tentang efisiensi, tapi kita juga harus memikirkan tentang lingkungan. Etika lingkungan ini membahas hubungan moral antara manusia dengan lingkungan alam, terutama yang hubungannya adalah dengan profesi sebagai insinyur nantinya. Jadi kita yang kemudian kuliah di teknik mesin ini, kita tidak hanya kemudian memikirkan diri sendiri, tapi lebih memikirkan banyak tentang alam ya, tentang lingkungan. Karena di perusahaan, di pabrik itu pasti dia ada limbah gitu ya, baik limbah padat, cair, gas, yang itu kalau kemudian tidak kita atur dengan baik, tidak kita inovasi, maka dia akan mengotori lingkungan dan menyebabkan makhluk yang lain atau manusia lain dia akan terkena dampaknya. Nah, disinilah yang kemudian tugas kita sebagai engineer ini untuk bisa mengatasi itu semua. Ini tanggung jawab etis ya, yang merupakan bagian penting dari eh, kemampuan kita sebagai insinyur yang selain kita belajar tentang proses produksi, proses manufaktur, kita juga diajari bagaimana kemudian kita ikut menjaga alam, meminimalkan sampah yang kemudian kita adakan dengan adanya sebuah perusahaan atau pabrik yang baru. Mengapa etika lingkungan penting? Ya, kalau semua engineer itu tidak peduli dengan lingkungan, maka dunia ini akan segera rusak ya, karena dampaknya terhadap posisi apa kesehatan itu besar sekali. Maka sebagai insinyur kita harus bisa mengambil keputusan yang keputusan itu akan meminimalkan dampak lingkungan ketika kita membangun sebuah pabrik atau perusahaan gitu ya. Generasi mendatang bergantung pada praktek pekerjaan yang dilakukan saat ini. Bagaimana kemudian anak cucu kita itu sangat terlibat dalam kesehatan yang ada di lingkungan. Ketika mereka terlalu banyak polusi, mereka terlalu banyak hal-hal yang kemudian mengganggu kesehatan mereka, maka kemudian kesadaran dan kecerdasan mereka pun juga akan menurun, gitu ya. Dan tidak hanya mereka, eh, hewan-hewan ya di air, di laut, di udara itu juga akan berpengaruh. Itu. Jadi benar-benar ini akan merusak kalau memang ini tidak diatur. Nah, prinsip utama etika lingkungan itu adalah keberlanjutan, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Jadi kalau kita terlalu banyak mengeksplor, ya artinya di otak kita hanya keuntungan saja, maka sesungguhnya kita akan merusak dunia ini. Gitu. Maka prinsip kehati-hatian yang kedua ini untuk menghindari tindakan yang dengan risiko yang tidak diketahui atau tak dapat diubah. Jadi misalkan ya, kalau Anda berada di batu bara, perusahaan batu bara, maka Anda harus mempertimbangkan semua dampak sosial, dampak kesehatan dari masyarakat yang tinggal di sana. Nah, karena Anda harus menghindari risiko yang mungkin timbul, ya, kematian, ya, terus banjir, terus kemudian apa, tanah longsor dan sebagainya. Jadi tidak hanya memikirkan tentang yang namanya uang. Prinsip berikutnya adalah penata layanan. Jadi bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan hormat. Memang sumber daya alam ini merupakan barang yang bernilai gitu ya. Tetapi untuk mengambil nilai itu kita harus memperhatikan beberapa efek samping
ya berkaitan dengan alam. Jangan sampai kemudian kita mengambil saja, ya, tapi tidak ada proses pelestarian yang lain sehingga eh, hutan yang awalnya subur, banyak kemudian hewan-hewan yang tinggal di sana, tiba-tiba kemudian Anda buka hutannya dan kemudian Anda ambil batu baranya misalkan atau tambang yang lain dan kemudian Anda tinggalkan begitu saja tanpa Anda mengganti menanam pohon, mengganti kemudian jalan-jalan yang rusak itu dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian menjadi salah satu konsen dari etika ini. Nah, tanggung jawab lingkungan seorang insinyur yang pertama adalah Anda harus merancang produk yang hemat energi dan ramah lingkungan, meminimalkan limbah emisi selama proses produksi, dan mempertimbangkan daur hidup produk dalam desain dan manufaktur. Ini adalah gambaran bagaimana kekurang hati-hatian engineer itu sehingga ada minyak yang kemudian tumpah ya, tumpah di perairan. Sehingga yang menjadikan atau yang mendapatkan dampak itu banyak sekali. Ada ikan, ada burung, ada kura-kura, ada hewan-hewan yang ada di sana. Kemudian terdampak dan mereka akan mati semua dari jutaan barel yang terbuang. Itu. Jadi ya, jadi insinyur itu ya, ya enak juga, ya ngeri juga gitu. Yang menyebabkan kita harus tetap kemudian bisa menjadi profesional dalam hal keprofesian kita. Kita harus berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban kita sebagai seorang insinyur. Nah, berikutnya adalah tentang kode etik yang berkelanjutan. Kita di bawah naungan sebuah organisasi profesi ya, seperti PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, IAI. Itu mencantumkan tanggung jawab lingkungan dan kode etik. Jadi ketika kita melamar menjadi insinyur, maka ada kode etik yang harus kita isi dan membuktikan bahwa kita tidak pernah atau tidak menjadi orang yang kemudian merusak lingkungan itu. Insinyur harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi tidak hanya mementingkan ekonomi, tapi kemudian mengorbankan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan adalah standar minimum. Jadi di sini, di setiap negara itu punya regulasi ya tentang kemudian lingkungan. Jangan sampai kemudian kita menyalahi regulasi itu. Dan regulasi ini dibuat supaya menyelamatkan dari lingkungan itu sendiri. Dan ini standar minimum. Standar minimum itu ya artinya kalau toh memang ada apa itu? Ada polusi, terus kemudian ada eh, sampah yang bisa mengganggu lingkungan, itu akan mengganggu secara minimum, tidak maksimum, ya. Sehingga kita punya kode etik di situ. Hmm. Nah, bagaimana ketika kita sebagai engineer itu kemudian melanggar itu semua, maka ada beberapa studi kasus ya yang kemudian bisa menjadi konsen kita. Yang pertama adalah tragedi Bhopal, yaitu merupakan kurangnya etika dalam keselamatan dan risiko lingkungan. Jadi di Bhopal itu ada kebocoran gas yang kemudian itu membuat kebakaran ya dan kemudian banyak racun ya karbit ya yang sampai beberapa puluh tahun gitu ya 40 tahun di sini ini belum bisa dibersihkan. Artinya polusi itu 40 tahun itu lama sekali sampai berapa generasi? 4 generasi. Yang itu kemudian membuat orang sakit. Coba, tidak hanya orang ya, juga lingkungan, ya hewan, air, dan sebagainya.
Karena apa? Karena disiplinan orang yang kemudian harusnya dia menjaga itu semua dari sebuah kebocoran gas itu sendiri. Terus kemudian ada bos VW ya, Volkswagen. Data uji emisi kendaraan yang kemudian dimanipulasi oleh mereka sehingga supaya layak untuk dijual. Ternyata itu adalah bohongan. Akhirnya dia pun di penjara. Gitu. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran yang serius karena regulasi itu dibuat untuk meminimalkan sebuah eh, keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berinovasi, ya. Contohnya, salah satu produk ya, dia bersolusi untuk transportasi yang berkelanjutan. Artinya dia membuat mobil listrik, tapi listriknya bukan berasal dari coal ya, coal mining, bukan berasal dari batu bara, bukan berasal dari listrik yang diesel misalkan. Yang memang kelihatannya bersih, tapi kalau produksinya dari batu bara kan sama saja. Listriknya diproduksi dari batu bara, sedangkan untuk pembakaran batu bara itu menghasilkan karbon ya, karbon dioksida, karbon monoksida, H2S dan sebagainya. Nah, di sini eh, merupakan inovasi yang kemudian ini apa? Zero polusi ya, zero udara. Wah, artinya ini meminimalisasi kalau polusi yang berkaitan dengan yang lain pasti ada ya, tapi minimal eh, ini akan berdampak yang signifikan terhadap pengurangan polusi udara. Jadi bagaimana kemudian mereka full menggunakan yang namanya renewable energy. Ya kalau ini di apa artinya eh, ditata lagi atau dihitung lagi pembuatan solar cell ini juga menghasilkan limbah ya. Pembuatan dari alatnya ini tentu juga menghasilkan limbah. Pembuatan mobilnya sendiri tentu juga akan menghasilkan limbah. Tetapi itu meminimalisasi gitu ya. Minimal kemudian eh, ketika mobil ini dipakai oleh orang, dia tidak menghasilkan polusi. Artinya masih ada kebaikan di sini. Gitu. Baik, berikutnya adalah etika lingkungan yang sangat penting ya dalam mengambilkan keputusan. Kita seorang engineer. Jadi insinyur harus menjadi pengelola lingkungan dan pelopor inovasi berkelanjutan dan kita harus kemudian mendukung kemajuan teknologi dan pelestarian ekologi. Artinya semua keputusan, semua penelitian yang kemudian itu akan kita lakukan itu harus kemudian menjaga kelestarian ekologi itu sendiri. Selain kemudian kita berinovasi untuk memajukan teknologi. Maka sekarang ada SDGs ya, SDGs Sustainable Development Goal itu bagaimana kita mampu untuk menjaga kelestarian alam melalui teknologi yang kita punyai. Nah, eh di sini ada penilaian etika dan profesionalisme dalam keteknikan. Jadi ketika suatu saat Anda menjadi seorang insinyur, maka Anda itu harus kemudian menilai diri Anda sendiri yang eh, dinilai itu salah satunya adalah bagaimana Anda menjaga lingkungan itu juga ada. Ketiga, keselamatan, kesehatan, keselamatan dari eh, eh, pekerjaan Anda dan juga lingkungan Anda. Hmm. Jadi Anda tidak akan lulus kalau kemudian Anda mempunyai track record bahwa Anda seorang yang banyak me- apa itu memberikan polusi pada lingkungan atau merusak lingkungan. Jadi ini menjadi sebuah penilaian etika dan profesionalisme kita sebagai sarjana teknik mesin ya, keteknikan sendiri. Nah, jadi
Nah, kode etik ini artinya etika ini harus kita junjung tinggi bagaimana kemudian kita harus mampu melakukan pekerjaan di sisi keteknikan ini secara rapi, teratur, tanpa kemudian memberikan gangguan terhadap lingkungan itu sendiri. Baik, ini yang menjadi konsen kita di perkuliahan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi insinyur ya teknikan yang mampu menjaga lingkungan beretika dan kita tidak menjadi bagian dari orang yang merusak lingkungan, tapi sebaliknya kita menjadi bagian yang menjaga lingkungan dengan ilmu kita. Baik, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek, sekarang sini. Mantunya Mbak Dewi. Oh.